Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Yukakuhen episode 6. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 6 ini adalah Kasanaru Kyoku atau Layered Memories yang artinya kenangan berlapis. Sendi buka yang dimana lanjutan dari pertarungan Tanjiro melawan Daki Iblis Bulan Atas peringkat 6, di mana Tanjiro berhasil menangkis serangan Daki dengan pernafasan tarian dewa apinya yang bernama Red Sujitsu Kokyo. Kemudian Tanjiro menyerang lagi menggunakan nama jurus Enbu dan nyaris mengenai Daki, dan kemudian dilanjutkan dengan serangan dengan nama Kasha. Dan itu juga masih gagal dan membuat Tanjiro tertampar obi Daki dan terpental jauh. Sempat Daki ingin mengakhiri nyawa Tanjiro dengan freestyle, tapi gagal karena Tanjiro masih bisa bangkit. Dan sekali lagi mereka bertarung. Obi Daki dari seluruh distrik Yoshiwara ini, termaksud yang ada di dalam gua, bergerak kembali ke dalam tubuh Daki. Ini membuat Daki diam sejenak dan akhirnya sadar bahwa ia mengetahui kalau ada pilar di sini, dan itu membuatnya senang sekali. Dengan kembalinya semua obi miliknya, itu membuat Daki mengalami perubahan pada rambutnya dan membuatnya bertambah kuat. By the way, kalau melihat Daki di versi barunya, mungkin anggapan kalian adalah semakin tua karena rambutnya memutih. Dan itu sebenarnya wajar karena Daki sudah berumur ratusan tahun alias nenek-nenek. Tapi ada hal lain, bukannya sakne, malah jadi lapar. Karena apa? Karena warna rambut Daki mirip sayuran daun bawang. Kan jadi lapar. Lanjut, pertarungan Daki melawan Tanjiro ternyata mengundang kerumunan warga. Dan laki-laki di sana tak terima bahwa ada keributan. Dan melihat ini menjadi kesempatan Daki untuk menyerang para manusia itu. Yaps, dengan sekali serangannya membuat Tanjiro mengalami luka tebasan pada dadanya. Beberapa penduduk sipil langsung mati dan tangan laki-laki tersebut putus. Dan dengan kejadian ini membuat jantung Tanjiro berdetak lebih keras dan merasakan kebencian amat dalam pada Daki yang seenaknya membunuh manusia. Terlihat jelas mata Tanjiro diselimuti oleh darah amarah. Dan sebelum lanjut, kita flashback dulu dari cerita ayah Kyojuro, yaitu Shinjiro Rengoku. Tampaknya di sana ia menulis surat permintaan maafnya kepada Tanjiro karena sebelumnya ia sudah bersikap kasar padanya, yang padahal ialah pembawa pesan Kyojuro dan juga sempat akrab dengan anaknya yaitu Senjuro. Dari ceritanya juga kita tahu bahwa ibu Kyojuro jatuh sakit dan membuatnya meninggal. Dan pada hari itu ia terus-terusan mabuk tanpa mempedulikan apapun. Dan sebaliknya, Kyojuro malah membaca buku dan berhasil menjadi pilar. Menurutnya itu semua berkat bakat yang menurun dari ibunya yang bernama Ruka. Dan ia percaya pada Kamado Tanjiro yang memiliki kekuatan yang sangat besar karena dari apa yang ia baca, pengguna terpilih terlahir dengan tanda merah di dahinya. Namun ternyata balik ke masa sekarang dan Tanjiro membantah pernyataan Shinjiro bahwa tanda ini ia dapatkan dari melindungi adiknya dari tumpahan kompor arang saat ia masih kecil. Dan lukanya semakin parah ketika ia selesai ujian seleksi di gunung saat itu. Dan ia ingat mungkin ayahnya yang punya tanda, tapi ia tidak ada sama sekali. Dan ia sadar ia bukanlah orang terpilih. Namun begitu nafasnya masih berat dan amarahnya kian memuncak. Dan akhirnya ia tiba-tiba muncul di belakang Daki dan berniat mendebasnya. Tapi Daki berhasil menghindari serangan Tanjiro dengan kakinya. Dan itu membuat kaki Daki terpotong. Ya, walaupun bisa tumbuh lagi sih. Dan dari kata-kata Tanjiro, sepertinya Daki pernah mendengarnya di suatu tempat. Dan muncullah sosok pria berambut merah. Yaps, dialah Yorichi, pembasmi iblis yang pernah membuat Muzan ketar-ketir di hadapannya. Ya, orang yang sama yang memiliki anting-anting Hanafuda di telinga Tanjiro. Artinya orang ini memiliki hubungan dengan Tanjiro. Lanjut, Daki berkeringat dingin dan ketakutan dan sadar bahwa ini adalah ingatan dari selnya. Sel dari Muzan sama. Artinya ini adalah penglihatan ketika Muzan dibuat keringat dingin oleh Yorichi. Sementara itu di tempat lain yaitu di gua, aksi nyentrik dari tikus otot sangat memukau dan menjadi MVP kali ini. Dan di sana Inosuke marah karena Obi Daki berhasil kabur dari gua ini.
Tapi Uzui nggak peduli karena setidaknya ia sudah berhasil menyelamatkan orang-orang. Dan pertama-tama Inosuke harus menyembah dan memujinya dulu. Dan di sanalah peran istri Uzui yang menasehati suaminya agar ia pergi saja mengejar Obi itu, agar tak banyak korban lagi yang berjatuhan. Dan Uzui pun langsung mengerti dan mengajak Inosuke dan Zenitsu keluar. Ya, walaupun ada keanehan di sini di mana Zenitsu masih bisa mengikuti dan berlari ketika ia masih tertidur. Lanjut Tanjiro melawan Daki, di mana Tanjiro menceramahi Daki yang dulunya sebagai manusia, tapi Daki marah dan tak ingat siapa dirinya dulu. Karena yang terpenting sekarang dia adalah iblis, dan sekilas terlihat masa lalu Daki saat masih kecil dan hidup susah. Berikutnya, pertarungan pun dilanjutkan dengan serangan Obi Daki yang membuat pergerakan Tanjiro tertutup dan yakin ia pasti akan mati terkena serangan ini. Namun dengan Tanjiro yang kesurupan mbah leluhurnya dan pembasmi iblis terkuat, berhasil menangkisnya dengan jurus yang bernama Sakutsu Enyo. Ini membuat Daki ketar-ketir dan tangannya gemeteran. Tak percaya, ini juga pasti gara-gara sel Musan yang ketakutan melawan bayangan dari Yorichi. Dan dengan epik, Tanjiro berhasil menghalau semua serangan Daki dan bahkan berhasil menebas leher Daki. Tapi uniknya Daki ternyata belum tertebas dan lehernya berubah menjadi Obi yang lentur dan tak bisa ditebas dengan mudah. Daki pun menyerang lagi dengan 13 Obinya, tapi Tanjiro-nya melihatnya entah kenapa semuanya terasa lambat di matanya. Dan Tanjiro pun berhasil menepis semuanya dan membuatnya menjadi satu tumpukan yang pada akhirnya ia bisa menusuknya dan membuat Daki tak bisa menarik kembali Obinya. Dan sumpah keren banget aksi Tanjiro yang memotong Obi Daki sampai ke hadapan Daki, sangat luar biasa keren. Aplaus. Bisa dibilang ini merupakan episode terbaik setelah episode 19 kemarin saat melawan Rui. Feel dari kebadasan Tanjiro sangat keren di sini. Lanjut, akhirnya Tanjiro pun sampai dan hampir saja menebas leher Daki, tapi kemudian diganggu oleh teriakan mendiang adiknya yang meneriakan bahwa bernafaslah. Yaps, ternyata dari awal mode kesurupan Tanjiro, ia sama sekali tak bernapas atau tarik nafas dengan normal, karena penggunaan dari tarian Dewa Api ini memang sesulit itu. Dan ini membuat Tanjiro muntah darah dan batuk-batuk terus-menerus. Daki yang melihatnya saja heran, padahal tinggal satu klik doang. Kok gagal sih? Yang membuat Daki kembali sombong di hadapan Tanjiro dan berniat membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, malah ada tendangan Tsubasa. Maksudnya Ronaldo. Salah, maksudnya dari Nezuko-chan yang membuat kepala Daki hancur. Ya, kata-kata yang pas untuk Nezuko ketika MC-nya sudah tak bisa melanjutkan, maka giliran pemain pengganti yang unjuk gigi. Terlihat Nezuko sangat marah melihat kakaknya sekarat begitu, dan sekilas mengingat pembantaian keluarganya yang dilakukan oleh Muzan. Ini membuat Daki sangat marah juga. Kenapa membuat wajahnya jadi jelek dan mengingat perkataan Muzan dulu, bahwa ada iblis yang lepas dari pengaruhnya selain Tamayo, dan itulah Nezuko. Yap, setelah Tanjiro melawan Daki, akhirnya berlanjut di mana Nezuko melawan Daki. Pertarungan antara dua iblis cewek. Mungkin kalian pikir jambak-jambakan, tapi nyatanya tidak. Di sini malah Nezuko ingin terus menendang kepala Daki lagi. Tapi simsalabim, kaki Nezuko malah putus beserta tangan dan juga setengah tubuhnya. Ini membuat Daki sadar bahwa Nezuko itu hanyalah iblis rendahan. Tapi kemudian ia kaget melihat regenerasi atau pemulihan Nezuko yang sangat cepat. Bisa menumbuhkan kaki dan juga tangannya dalam sekejap. Ini seperti level para iblis bulan atas. Dan akhirnya, boom! Nezuko semakin barbar, pipa bambu yang sering ia gigit pun akhirnya pecah. Dan tubuhnya semakin membesar, besar, dan besar. Dan juga mengeluarkan motif bunga alami pada bagian tubuhnya, yang mungkin merupakan jurus darah iblis Nezuko. Tak lupa juga satu tanduk yang menandakan bahwa Nezuko masih sadarkan diri. Nezuko yang pemarah ini terbawa pada ingatan Tanjiro, yaitu adiknya yang bernama Takeo Kamado, bahwa mereka berdua, yaitu Tanjiro dan Nezuko adalah dua orang yang sangat baik, tapi sangat menakutkan ketika marah. Dan benar saja insting dari seorang adik memang benar. Inilah akibat membuat Nezuko marah. Iblis bulan atas pun ia embat. Dan
Dengan serangan yang sama lagi, ia berusaha menendang Daki, tapi dengan mudah ditebas lagi. Tapi endingnya kali ini berbeda. Dengan cepat kaki Nezuko tumbuh dan langsung menendang kepala Daki dan membuatnya tunduk. Yap, seperti raja baru, akhirnya kita memiliki siapa ratu iblis terkuat saat ini. Dan itulah Nezuko versi iblis pemarah. Oke, bersambung. Jadi bagaimanakah nasib Tanjiro ke depannya? Apakah ia akan AFK untuk sementara waktu? Dan apakah adiknya yaitu Nezuko akan membawa game ini sampai victory? Kita nantikan saja ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.